juga orang-orang yang layak menikah, yang solih dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka tak berkemampuan, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki yang cepat penuh Pak J. Langsung buka ke YouTube. Oh, di upload. Begitu sudah terupload di YouTube, ya dihapus. Jadi penyanyian juga bisa. Orang dia baca dulu. Dihapus semua, ada istilahnya tes 1 2 3. Ya, saya lanjut. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Ya, hamba-hamba saya itu menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Ini ayatnya. Ustadz Toto sudah datang? Ya, kalau tidak ada saya yang langsung mengisi. Ya, sambil menunggu beliau, ya alhamdulillah, oh sudah datang. Monggo nanti langsung ke depan mawon. Alhamdulillah, ini kemarin pas Ustadz Fahruddin Faiz mengisi, ada tim yang bekerja sama dengan kita, tim umroh. Oh iya betul. Umroh beruntung mendengar mic-nya putus-putus, segera dia menawarkan nanti kami belikan mic-nya. Ya, jadi ini dalam proses OTW pembelian mic supaya tidak putus-putus lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, maka kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau yang mau ikut umroh, silahkan ada di umroh beruntung. Ya, orang pintar kalah sama orang beruntung. Baik, monggo Ustaz. Masya Allah. Pakai. Ini bukan masjid. Ya, alhamdulillah Ustadz kita sudah datang. Ya,
Dan ya kita bersyukur Ustadz Toto sudah sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, tema kita kali ini cukup seru, ya. Dan nanti ya sebagaimana jargonnya dan tujuannya Kopi Ngaji, pengajian itu harus solutif. Nah, judul ini diangkat karena ada beberapa di antara orang tua yang mendatangi saya untuk minta tolong dicarikan pasangan untuk anaknya. Saya kira ini orang tua yang sangat bagus, yang sangat bertanggung jawab, yang ingin anaknya segera mendapatkan jodoh. Nah, saya bacakan sebuah buku dari Ketua Kopi Ngaji kita, Ustadz Beta Pujangga. Dalam pengantar saya sudah sampaikan, apakah jodoh ditunggu saja kehadirannya atau tugas kita menjemput dan mengupayakan jodoh itu agar semakin nampak kehadirannya. Judulnya Ayah dengan Sejagat Nasihat. Ini nasihat ayahnya Ustadz Beta, ya, kepada Mas Beta. Aku setuju dengan nasihat ayah bahwa jodoh tidak akan kunjung datang jika kita hanya diam di tempat tanpa ada usaha yang nyata untuk menjemputnya. Karena jodoh adalah perjalanan kisah antara dua keping hati yang saling terpisah, dan dua keping hati itu akan saling berusaha menemukan. Namanya pujangga, ya. Tuhan, perhatikan, Tuhan menciptakan kita dengan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, dua telinga untuk mendengar, dan dua mata untuk melihat. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati untuk kita? Ya, karena Tuhan telah menganugerahkan sekeping hati lainnya kepada seseorang agar kita mencari dan menemukannya. Itulah jodoh, Masya Allah. Ya, tidak salah istikharah saya, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Kalau mau baca selengkapnya ada bukunya di belakang. Promosi. Baik, langsung mawon nggih, Ustaz. Ini Ustaz Toto Budi Santoso. Namanya aja Jawani banget tapi artinya bagus. Menata pekerti untuk mendapatkan kesentosaan. Ya, ini pimpinan Majelis Tabligh, pimpinan cabang ranting. Oh, itu ketuanya, berarti ranting Pak Agus Mulyono, ranting Muhammadiyah Kasihan. Beliau tinggal di Merisi dan nanti kita berikan nomor teleponnya beliau, siapa tahu ada konsultasi lanjutan di luar jam yang ditentukan. Begitu, Ustaz, ya? Ya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Toto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati beliau Al-Mukarram Ustadz Syakir Jamaluddin, pimpinan saya ini. Al-Mukarram Ustadz Agus Mulyono, ini juga pimpinan saya. Pak Aris, Haji Aris juga pimpinan saya. Semua pimpinan saya. Mudah-mudahan yang hadir ini semua sehat.
Tadi sudah dikenalkan nama saya cukup singkat, TOTO, Jawa. Ya, bukan Totok, Toto Nonka. Dulu ada Tuti Nonka. Ya, nah, saya Toto Nonka. T Titen, O Open, T Telaten, O ini oke. Titen, Open, Telaten. Termasuk mencari jodoh itu harus telaten. Tiap Sabtu pagi ngaji di sini. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang sangat istimewa bukan yang isi, tapi yang istimewa adalah judul yang dibuat oleh Ustadz Zakir. Ini memang sangat menarik judulnya. Makanya yang namanya nikah itu jangankan yang muda, yang tua-tua pun masih siap. Ini Bapak nggih. Oh. Ibunya ya rada mumet. Ya. Jadi saya pernah nangani itu yang ke rumah itu minta, Ustadz, saya minta dicarikan jodoh. Saya sudah lama menjanda. Panjenengan umur pinten, Mbak? 72. Ini sungguh kejadian. Jadi luar biasa. Itu yang paling tua. Saya pernah nangani. Ya, orang Pleret. Mudah-mudahan nggak rawuh ini. Ya. Yang paling tua Pleret. Yang kedua itu daerah Mualimin. Ya, itu sudah tua sekali. Ngepitnya jumlah guru minta dicarikan jodoh. Nah. Kalau ini ibu-ibu ikhlas. Baik, karena waktunya hanya singkat, maka saya tidak banyak dalil. Yang jelas dari kata atau kalimat nikah saja itu adalah punya makna yang sangat luar biasa. 3 huruf, nun, kaf, ha. Ada ulama yang mengatakan nunnya itu adalah nikmat. Maka nikah itu nikmat. Mau berdua malam-malam, siang-siang, berdua di sawah, nikmat. Tidak ada yang ganggu. Coba kalau dengan tetangga. Ya. Makanya nikmat. Apalagi nikah ini diawali dengan, kalau bahasa Jawanya lemek. Lemek itu dasar, itu khosyatullah. Dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji ini kalau kita lemeknya itu khosyatullah, maka insya Allah kita akan mudah untuk menerima ilmu yang diberikan. Karena tidak semua ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang manfaat. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Ya Allah, aku mohon padamu dari ilmu yang tidak manfaat. Gimana? Aku berlindung. Oh iya. Nun, kapnya apa? Kapnya itu kari. Nikah itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh beliau dan kita sebagai umatnya untuk meniru. An-nikahu min sunati. Man raghiba an sunati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Maka yang belum nikah segera nikah. Ya. Dengan siapa? Ya sawe. Oh iya. Karena kita itu pedoman kok saoleh itu ae ketangau tidak ngawur. Jodoh, rezeki, pati itu sudah tersurat di Lauh Mahfuz. Sebelum kita lahir di dunia, ini sudah disurat. Ini luar biasa. Ini bagi orang yang mengimani akan enak, enjoy saja. Saya punya cerita, kakak saya, mbak saya, itu kan senangnya sedekah di panti-panti. Di Mundilan Bagus, itu ada panti Muhammadiyah. Ya, nggak usah dicari. Itu yang laki-laki gantengnya luar biasa. Sing putri wireng. Ya. Apa kata mbak saya? Itulah jodoh. Iya.
Ustaz Syakir itu punya teman namanya Mahfud Jam-Jam, asli dari Mekah. Ya. Sekarang di kedutaan kerjanya. Kemarin mau mampir ke rumah, tapi saya pas pergi, pas di tempatnya Pak Pong. Pak Toto, ini saya pas ke Jogja, mau mampir ke rumahnya Pak Toto, tapi saya karena pas di Pleret, saya ada majelis sana, akhirnya nggak jadi. Beliau istrinya dari Sukoharjo, dan waktu itu yang melamarkan kebetulan beliau Pak Amin Rais. Itu kalau dibandingkan istrinya biasa gitu. Tapi orang Arab, oh, ya Allah. Tapi ibu tidak usah mengharapkan mantu orang Arab. Pokoknya saoleh tadi ya. Yang penting karim. Ya. Yang karim apa? Satu nawaitunya. Dua caranya. Semua itu sebenarnya hanya tiga hal. Satu, husnul niat, masalah niat. Nikah itu niatnya untuk apa dulu? Gue wangun-wangun, jangan. Niatnya mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua caranya melalui proses namanya nikah. Ini memang akan karib. Nanti hasilnya insya Allah endingnya outputnya pasti baik. Kalau niatnya baik, caranya baik, pasti baik hasilnya. Begitu pula ngaji itu niatnya dari rumah pokoknya thalabul ilmi bismillah. Nek orang Jawa niat ingsun nglakoni dawuh Kanjeng Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nanti kalau niatnya benar insya Allah, dan caranya juga harus benar. Cara itu harus dicari bagaimana bisa benar. Syaratnya termasuk itu. Maka ada orang yang ketika dia punya ilmu tapi niatnya bukan untuk kepintaran. Kalau simbah-simbah mungkin tahu cerita namanya Snop Horgony. Tahu ya? Snop Horgony itu kan orang mana? Belanda ya? Ada Belanda, Perancis, ada 3 serangkai dulu. Dia mempelajari agama, ulama-ulama yang dari Indonesia, yang di Mekah 2 tahun dia hafal Quran. Snop Horgony itu. Dia menjajah di Indonesia bukan untuk menghalangi, menghantam orang Islam, tidak. Tapi bagaimana bisa merusak akidah orang Islam. Sehingga tidak banyak pemuda-pemudi yang dia tidak tahu bahwa itu bukan ajaran Islam. Inilah ngopi pagi atau ngaji kopi ya? Kopi ngaji. Oh, ya. Ini salah satu sarana kita jadikan wasilah untuk menempuh jalan yang benar. Luar biasa ya. Pak Agus ini rumahnya Bau Jiwo sana, Pak. Ya. Hijrah dulu di Ketanggungan, terus hijrah di Bau Jiwo. Ya. Sampai sini tuh berapa kilo? Kalau hadisnya kan setiap langkah dapat pahala, setiap langkah dinaikkan derajatnya. Kalau beliau pakai mobil berarti rodo papat satu-satu. Ya. Ini luar biasa. Ini harus kita hitung sehingga kita tidak merasa rugi. Sedikit agak melenceng. Saya pernah niat takjilan di Masjid Gede. Niat saya waktu itu ketika saya masih remaja itu seneng kalau ada gulai, Pak. Nggak tahu ini nanti ada gulai nggak. Sampai di sana itu yang terjadi apa? Brongkos, Pak. Iya, saya protes sama Pak Gunawan waktu itu, Pak Rektor. Aku kapusan yang masjidmu. Kenapa? Golek-golek mau brokos, mesti orang Senin atau Kamis. Coba nang Senin Kamis. Mau kapok. Niat saya cari ini. Oke. Yang terakhir hak. Hak itu halal. Jadi nikah itu halal. Ketika sudah akad nikah, sudah mau apa-apa silahkan berdua. Ini. Jadi nikah diupayakan. Judulnya kan dijemput atau diamkan kan, atau menunggu. Dua-duanya bisa. Zaman sahabat itu juga menjemput. Bisa lewat dengan siapa? Istilahnya mak comblang. Ya.
besok temannya Pak Agus ini besok menantu. Itu ke tempat saya kira-kira 2-3 bulan bagus sekali. Alhamdulillah besok akad menang. Dapat undangan enggak? Dari Sucipto. Ya. Gurunya beliau atau di Malimi. Ke rumah tempat saya sama anaknya, Ustadz, saya sini silaturahim. Yang kedua, anak saya belum nikah. Dan itu banyak sekali. Yang terakhir ini ada satu rumah dari pemalang, dari pengurus PCM Radu Dongkal kalau ada. Saya pernah diminta di sana. Ini diminta lagi Radu Dongkal PCM. Sana mungkin hampir seperti ini lebih banyak. Ya, lebih banyak. Nah, itu. Tapi tidak mencari jodoh sana. Memang aja. Ya. Ini maka kreativitas Ustadz Sakir. Ya. Ustadz Sakir yang merefleksikan namanya Sakir Jamaluddin. Ya. Orang tua mengharapkan tafalnya orang tua mudah-mudahan menjadi orang yang selalu bersyukur dengan agama yang bagus. Ya. Itu Sakir. Atau nah, orang Jawa itu mengatakan asmo kinaryo jopo. Tafalnya orang tua itu memberikan nama yang baik. Nah, baik. Jadi nikah itu bisa ditunggu, bisa dijemput juga bisa. Ya. Bahkan ada yang semacam diorganisir. Saya itu dulu termasuk pengasuh rutin pengajian, saya lupa, tapi bukan masjid ke masjid, tapi dari hotel-hotel. Pesertanya se-Indonesia. Terakhir saya di Mangkuyudan, selatan jalan kalau ada. Itu ada hotel yang pakainya di bawah, saya ke sana. Sana sudah berapa kali, terus malamnya di WA, Ustaz, ini besok di sini tempatnya, minta Ustaz lagi, oke. Tapi judulnya Ustaz itu kami yang menentukan, boleh? Apa judulnya? Ini. Apa? Kalian sampai Pak? Oh, poligami. Judulnya poligami. Kebetulan, iya, kebetulan laptop saya itu alhamdulillah isi semacam itu, materi-materi itu sudah ada, sampai dalilnya boleh. Nah, jadi dalam Islam itu boleh, Bu. Orang laki-laki punya istri sampai 4, itu Al-Quran yang bilang, masna, wasulasa, waruba. Ini saya dalil wong lanang. Bahkan saya punya jamaah di Bantul itu mau nikah lagi itu dengan istrinya kan tidak boleh. Kau ini Islam itu, ya Islam oleh lu. Jadi terpaksa. Bukan seperti itu. Ya namanya karim itu dengan cara itu. Bagaimana istri bisa menerima. Nah orang laki-laki biasanya dalil awal ini yang dipakai. Kalau tujuannya disingkirkan. Nah ini yang murid namanya. Padahal ayatnya kan wa in hittum ala ta'dilu, kalau kalian tidak bisa berbuat adil dan pasti tidak bisa. Ya. Jadi kalau ibu-ibu yang betul kan soheh. Tapi kan belum dicoba. Oh. Lanjut Ustaz, lanjut. Wa in hittum ala ta'dilu fawahidatan. Maka satu saja. Ya. Luar biasa ini. Ya. Artinya tidak boleh laki-laki mentang-mentang. Ini Al-Quran loh, Dek. Nah, gelem gue dua Islam, tidak boleh. Dari seimbang, di dalam Islam itu ada keseimbangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan saya pernah mendapatkan filosofi ajaran dari orang Klaten, tinggalnya di Jogja, itu jualan kursi ini, Mas. Tapi yang panjang tuh dibawa pakai sepeda, lincah. Itu kan ditanya, dulu ditanya oleh beliau almarhum Pak Daryono. Dia tanya, Pak, jenengan nek ngeten iki napa mesti payu? Oh mboten. Terkadang seminggu nanti mboten payu, setengah sasi nanti. Kok tesih capian, prinsip kula ngeten, Pak. Pokoke nek enten cek dodol mesti ana cek tuku.
Itu filosofi yang sangat luar biasa. Ya, begitu juga dalam interaksi pria wanita dalam berumah tangga ini juga seperti itu. Itu artinya dia tetap aktif, tetap dia dikelilingkan. Ya, nanti boleh, termasuk ibu-ibu, mbak-mbak yang belum nikah, itu boleh selalu mendatangi di majelis taklim. Siapa tahu ini menjadi wasilah. Ya. Dan tawa-tawa. Yang benar itu memantaskan diri. Ya, bukan nawai, memantaskan diri. Ya. Saya siapa, saya di mana, saya harus bagaimana. Ya. Itu filosofi, dan saya dapatkan dari guru saya non-Islam. Ya. Aku ki sapa, aku nendi, aku kudu piye. Ya. Aku sapa manusia, di mana di dunia? Harus apa? Allah dalam sindirannya, apa hasibatun annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira kalau kamu itu hanya disuruh main-main saja? Tidak. Allah sendiri yang memberikan jawaban. Adzariyat 5:6, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu untuk beribadah, termasuk dalam nikah. Ini kalau kita niatkan untuk ibadah, luar biasa. Ya, coba luar biasa itu. Dari nawaitunya derek tuntunan kajian Nabi, caranya dengan melalui proses, ya, ada wali, maka nggak boleh. Dulu saya ada yang mengatakan gini, jadi ada anak putri yang dia mengikuti satu majelis. Nah, majelisnya kurang tahu saya pernah omong-omong Pak Mata sama Ustadz Yunahar, Allah yarham, itu yang salah ustadznya. Jadi anaknya itu gini Bapak Ibu, anaknya itu ketika nikah tidak bilang orang tuanya, karena dianggap orang tuanya bukan satu majelis. Itu terjadi, ya. Itu kan berarti tidak melalui wali. Nah, ini cara ini yang tidak. Ya. Berani itu Pak. Ya, gimana? Jangan. Obrol jodoh. Ya, ada wali, ada calon, ada saksi, ada mahar ya. Nah itu. Maka kalau orang putri yang solihah, insya Allah mahar tidak terlalu dipentingkan. Apa wae masing duwemu. Toyota tidak apa-apa, Fortuner tidak apa-apa. Nah, itu. Jadi ya, jadi prinsipnya Bapak Ibu, yang terakhir saja, nanti biar lebih banyak dialog. Coba ketika ada putra-putri panjenengan atau bahkan yang hadir ini ada mengharapkan segera mendapatkan jodoh, cobalah dicek Al-Imran 112. Saya sering menggunakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihim dillati aina masuqifu illa bi abli minallah wa ablu minannas. Ya. Jadi ketika kita itu tidak ingin hidup ini kita kesulitan mudahnya, itu hanya untuk menjaga dua hal. Yang pertama hablum minallah, hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wujud spesifiknya apa? Sholat, jaga sholat. Boleh dibuka HP saya ini. Saya itu punya anak 3, insya Allah lulusan pesantren semua. Kalau kemana, pesan saya hanya satu, jaga sholat. Ya. Tidak macam-macam, sudah jaga sholat. Saya masih ingat salah satu kiai saya dulu punya anak putri yang dari pagi sampai maghrib itu belum pulang. Pada waktu itu belum punya HP. Pada ribut keluarga. Tapi Pak Kiai saya mengatakan, saya mau jamaah subuh. Cuman gitu tanya. Oh, iya Pak, iya Pak, gitu putrinya. Saya tahu sama saya tadi, orang popo. Artinya apa? Ketika kita menjaga sholat, insya Allah keamanan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sering menyampaikan, di sini ada Kiai Rahmat enggak? Harusnya ada. Alhamdulillah itu masih
dekat dengan Bahyar. Tahu Bahyar? Bahyar Kasih. Pendiri Gontor. Enggak, masih dekat kan di sana. Dan saya pernah di Tegal Sarinya. Alhamdulillah. Maka pecis beliau kan putih. Ya. Ya, itu mirip sekali, masih terah insya Allah. Saya di Tegal Sarinya, jadi lebih tuanya pondoknya. Tegal Sari itu dulu untuk pelarian Kiai Gontor sama santrinya ketika dikejar oleh PKI. Ya, Tegal Sari. Saya mengisi sana. Trenggalek, Pacitan, saya pernah ngisi di Pacitan juga, di daerah Pondok Tremas. Syekh Mahfud, ya, yang terkenal kitabnya luar biasa, di Mekah juga menjadi acuan ulama-ulama sedunia. Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu salah satu muridnya Kiai Soleh Darat. Ya, Kiai Soleh Darat. Dia orangnya alim dan pernah dia itu punya kerentak. Kiai Soleh Darat itu ingin menjadikan menantu oleh Syekh Mahfud itu. Suatu saat dilalai kan, yang namanya jodoh. Ketika suatu saat itu Syekh Soleh Darat itu mengajak jajan santri-santrinya, Syekh Mahfud ini enggak diajak sendiri. Akhirnya dia kemudian agak gimana, terus akhirnya dia pamit terus ke Mekah. Sampai Mekah enggak pulang-pulang, disurati sampai 3 kali. Mahfud beliau, tapi tidak mau. Ya. Tahu kalau mau dijodohkan oleh anaknya. Akhirnya merintahkan adiknya yang namanya Dahlan kowe wae sing nglakoni. Nah, ini namanya jodoh. Ya. Jadi mungkin saja yang diinceng dari ngopi ngaji ngopi bisa lain. Ya, ini. Yang mudah-mudahan nanti pulang dari sini ketemu jodoh. Wah, ibunya hamil. Bantu doa kok Pak. Oh, bantu doa untuk anaknya, itu bagus. Ya, astagfirullah, saya maaf, agak salah ya. Oke, jadi satu jaga sholat. Man hafadha ala sholati khamsin akramahullahu bi khamsin khisalih. Ya, dalam satu kitab disebutkan orang yang menjaga sholat 5 waktu maka akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 hal. Ya, salah satunya apa? Setiap masalah yang dihadapi, masalah itu akan diangkat oleh Allah sehingga ada solusi. Ada ayat mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Setiap satu masalah Allah itu menyediakan 2 solusi, 2 pintu. Ya. Bapak Ibu mungkin tidak terlalu meneliti. Coba Bapak Ibu, ketika bayi masih di kandungan, itu sudah butuh asupan makan belum? Sudah. Lewat mulut atau tidak? Tidak, lewat plasenta. Setelah lahir, bayi itu tempat untuk jalannya makan itu justru dipotong oleh bidan, oleh Mbah Dukun. Artinya tertutup. Tapi Allah menjanjikan 1 tertutup, 2 saja. Apa sedianya? ASI. Ya. Jadi bayi itu ketika ditutup untuk asupan makan, ketika lahir maka disediakan ASI, air susu ibu. Maka nanti kalau mbak-mbak yang mau nikah, kalau punya anak, suruh manggil ibu. Air susu ibu, bukan air susu mama. Ais itu ya. Jadi sholat dijaga. Yarfa'u anhu dhaikal ais. Setiap masalah akan diangkat oleh Allah. Ini basa Jawa ini dilalah. Nggih, dilalah. Itu dari bahasa Arab Ustaz. Ya kan? Dilalah biidznillah. Bi dengan izin Allah, ya Allah, dengan izin Allah. Mong ilate wong Jawa kangelan terus dilalah. Ini ilmu loh bagus. Loh iya. Dilalah kok ngaji ini Pak sakit ketemu, alhamdulillah. Dan yang kedua, ini agak penting. Pertama tadi menjaga sholat. Yang kedua ini terkadang yang kita terlena.
Anggapnya sholatnya ape, ngajinya ape, hajinya bola-bali sudah bagus. Belum. Ada 3 pasang yang tidak dipersilahkan. 1, aqimis sholat wa atus zakat. Ini salah. Yang satunya lagi adalah atiullaha wa atiur rasul. Yang ketiga, anishkurli liwalidah. Syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Saya pernah punya cerita. Jadi anak Hotel Hyatt Utara daerah sana. Anaknya cantik sekali, Pak. Putri ya anak. Cantik, natural. Ya. Kalau ibu-ibu pernah tahu Ika Nurjana? Bapak-bapak yang tahu. Itu seperti dia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas terkenal. IP-nya tidak tanggung-tanggung 4. Ya. Itu ke rumah saya sama temannya yang lebih dulu berhasil. Itu ke rumah saya bilang, Ustadz, saya itu kalau ada cowok yang mendekat saya tiba-tiba menjauh, dan itu berulang kali. Saya tahu pertanyaan saya, 1, sholat Anda di mana, Mbak? Insya Allah, saya sudah menduga, insya Allah dengan pakaian yang serapi itu, insya Allah sholatnya terjaga. Masih punya orang tua? Masih, Pak. Bapak Ibu masih. Ada masalah dengan orang tua? Tidak ada. Saya katakan, itu salah satu harus ada. Kalau sholatnya bagus, berarti dengan orang tua ada yang tidak beres. Kalau Anda dengan orang tua beres, mungkin sholatnya tidak bagus. Akhirnya dia apa? Dia nangis. Iya Ustaz, saya dengan bapak saya ada masalah. Apa masalah Anda? Saya tidak tegur sapa, Pak. Dengan orang tua satu rumah, ya, tidak tegur siapa. Akhirnya sudah, sekian dulu. Anda pulang, cari bapak Anda, minta maaf. Loh, Ustaz, saya tidak salah. Anda di sini mau minta nasihat saya? Iya. Sekarang pulang. Saya suruh pulang. Malamnya SMS, bukan BA, SMS. Ustaz, sudah saya lakukan, alhamdulillah hati saya sudah tenang. Apa yang saya lakukan? Nah, itu setelah itu malamnya saya kasih semacam amalan. Alhamdulillah dalam waktu tidak sampai 15 hari. Tidak sampai 15 hari, Pak. Tetapi yang maju 4 ibu. Ini sungguh terjadi. Yang maju 4. Dilalai. Saya maju pisahan ini kalau saya secara wajah jatuh. Bumi langit. Iya. Yang putri cantik, yang putra, ya biasa. Iya, saya sama istri lah begitu. Bilang aja terus terang. Bercanda. Ya bercanda lah Bu. Ustaz Zakir udah apa lah? Ustaz Zakir, Ustaz Rahmat itu memang bagus. Itu yang keempat itu cerita dia sama temannya. Itu dia Banten pakai mobil. Ya. Saya katakan, waktu itu pas asar di tempat saya terus ambil air wudhu di antara istri saya, yang satu saya katakan, Mbak, insya Allah jodohnya yang pertama itu. Itu dia bilang, Pak, itu saya ranking. Loh, Pak ranking gimana? Ya itu saya ranking yang maju pertama itu di ranking keempat, Pak. Itu sungguh terjadi di ranking. Kok seperti itu? Saya nangani yang ranking itu dua orang. Akhirnya apa? Lah di mana Ustaz? Minta petunjuk pada Allah. Nah, nanti di mana Ustaz? Cirinya saya bisa tahu, Allah yang ngasih tahu nanti. Itu tidak sampai 10 hari. Ini cerita nyata loh, bukan khayal. Ke rumah saya lagi, Ustaz, itu yang dalam mimpi saya sholat malam, itu kok yang ranking 4 terus katanya. Itu 3 kali katanya. Ya Allah. Ya. Itu kan secara nalar, terkadang kita itu secara nalar tidak masuk, secara kemauan tidak cocok. Tapi coba kalau kita orang beriman, buka Al-Imran 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu menganggap sesuatu itu jelek,
padahal sesuatu yang kamu anggap jelek itu baik untuk dan sebaliknya. Iya, iya. Akhirnya apa dilakukan? Cepat cerita, dia terus dipinang dan dirembukan jadi nikah. Saya datang sama anak saya baru waktu itu masih SD. Saya datang sana, cepat cerita, bobot mengandung. Lah, Allah itu memberikan ujiannya luar biasa. Ibu-ibu pernah nyidam, pernah Bu ya? Nyidamnya apa Bu? Ada yang mangga, ada yang Duren. pace, kan gitu tuh. Mula anak itu tukang pace. Itu nyidamnya itu ketika dia mengandung dari awal sampai melahirkan tidak bisa bangun. Yang memandikan, yang memberikan makan, yang mengganti pakaian suaminya. Lahir pertama 2 laki-laki perempuan. Dampit namanya. Oh, dampit. Ya. Kembar dampit. Kembar dampit. Itu saya sana sama istri saya, sama anak saya katakan, coba kalau suami Anda yang Anda ranking 1, iya Pak. Luar biasa. Sampai dia mendapatkan pekerjaan, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah suami saya diterima PNS. Sekarang tugas di Jawa Tengah, luar biasa. Itu anak Pati, yang putri orang Jogja, dulu masih win, S2. Luar biasa. Makanya jangan sampai kita itu ragu dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dengan orang tua, seperti apapun orang tua, itu adalah orang tua kita, tidak bisa diganti. Walaupun ada 2 orang tua angkat ya. Saya itu anak tunggal, Bapak Ibu, bagus ya. Tapi saya punya orang tua angkat 3 Pak. Ya. 1 Pak Darano, almarhum. 2 tetangga panjenengan, Pak Arif Mayor, bapak saya yang angkat ini meninggal 2011 10 November dimakamkan di makam pahlawan. Yang 1 bapak saya di Magelang, ya, dulu waktu itu lurah. Dan kebetulan dari bapak saya itu dari Pak Damar Jati. Itu Pak D saya. Pak Damar Jati Supaja. Pak Singgih Bupati itu Pak D. Tapi dari orang tua angkat. Ini nanti acara sana jam 8:30. Ya. Cuma beda nasib aja. Beda nasib kan? Karena profesor filosofi ya saya dikit-dikit bisa. Maka kalau ngaji semacam ini saya menggambarkan dakwah dengan dengan lambang saya insya Allah bisa. Ya. Dakwah kan manhajnya kan kalau Muhammadiyah kan ada cara sendiri. Kalau yang saya paham dakwah itu bisa dengan 3 hal. 1 dengan tembung, bicara semacam ini, nasihat. Bisa dengan tembang. Orang Jawa itu dengan tembang sudah tahu dari mijen sampai megatro. Motopan. Tahu itu. Mantan itu tidak usah dilari dengan ayat hadis, cukup dengan tembang. Gegara ning wong akrami, tutu pondok tutu rupa. Saya cuma bisa ini. Pak rupa bisa ngapusi, dipoles kan bisa. Iya. Bondo itu dari orang tua, nanti meninggal sudah tidak dapat apa-apa. Maka hati. Yang ketiga dengan lambang. Tembung, tembang, lambang. Lambangnya apa? Kalau di Sunan Kalijogo, Sunan Cemara Wali itu dengan wayang. Gambaran wayang itu sangat luar biasa. Mau seperti apa orang itu bisa digambarkan. Orang kok senangnya memfitnah, ghibah, oh Sengkuni. Iya. Sengkuni itu aslinya kan namanya Tri Gantalpati, seorang patih, seorang profesor. Tri pinter. Kalau dulu di Careh itu ada Balang. Oh iya. Nah, itu ada. Dia pinter sekali. Tapi senangnya apa? Mengadu domba. Pendawa Ngastina itu kak beradik sepupu tunggal mbah dari Bisma. Tapi karena apa? Karena dikompori oleh Sengkuni, maka namanya Duryudono itu kan melingguhi dampare Pendawa. Oh iya. Apa sekali saya? Sampai filosofi. Saya punya guru Kiai Abdul Hadi di Malang. Ada yang Malang, insya Allah itu guru saya ngaji. Sampai namanya debok. Kenapa dibuat debok? Karena empuk kan gitu. Iya. Tapi filosofinya debok pohon pisang itu adalah simbolnya apa? Khairun nas anfahum linas. Pohon pisang itu tidak sekali-kali mati kecuali sudah berbuah.
Nah, Kalau ada pohon pisang, tebas nanti Pak, jelas. Nanti sore sudah muncul sini. Ya, tapi coba panjenengan punya pohon durian, cas setengah bulan belum tentu. Ya. Pohon pisang pentas hidup, dia akan mati setelah berbuah dan setelah punya generasi. Ya, itu jualan. Jualan wayang seperti itu. Kenapa itu yang di kanan, kenapa yang di kiri, wayang itu filosofinya apa? Kalau yang di sebelah kanan itu insya Allah yang disayang Tuhan dalam. Makanya satria-satria, tidak ada penyumping wayang tukang noto. Itu kok nganake cakil cengkuni di kanan wayang dalang nggak mungkin. Itu penyumping bedul. Ya, iya. Itu luar biasa. Saya itu saja, Ya. saya kira yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Nanti untuk kontak bisa, insya Allah saya menemani sampai jam 8 karena setengah 9 sudah dijemput ke Magelang. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat pencerahan, khususnya saya tambah perbendaraan budaya Jawa. Ya, kemarin wiki, sekarang dilalah. Saya baru tahu itu dari bahasa Arab itu. Ini ilmu gatuk matu atau apa? Kelihatan dari cara bertuturnya Pak Toto ini bukan Muhammadiyah asli. Ya, ternyata kemarin dia bilang ibu saya itu ketua muslimat NU. Kelihatan. Tapi tidak apa-apa, di sini semuanya ada Ustaz. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, bahkan ada teman-teman tunarungu ngaji. Yang hebat itu teman-teman tunarungu. Allah kasih keterbatasan tapi mau mengaji, sementara Allah kasih kita kelebihan tapi kita tidak mensyukuri dengan ngaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Nah, silakan Ustaz. Baik, yang kedua kita dapat pencerahan banyak hal. Nah, salah satunya itu untuk bapak-bapak laki-laki yang masih single, tidak usah putus asa dan menyesal kalau punya wajah jelek dan miskin. Ceritanya tadi loh Ustaz. Ya. Tetap kalau Allah memang itu jodoh kita, Allah akan pertemukan, ya. Yang penting ada ikhtiar dan kita akan berupaya membantu bapak ibu dan mbak-mbak untuk ikhtiar. Namanya tadi ikhtiar, mungkin dapat di sini tapi jangan putus asa, mungkin di luar itu. Ya, ada sih bahasanya di sini sudah ditunggu. Nah ini ada sebaliknya, ada yang pasrah dan menyerahkan hatinya kepada Allah agar kelak dipertemukan dengan sekeping hati yang tepat dan di waktu yang sangat diharapkan. Justru begitu cepatnya mereka melangkah ke jenjang pelaminan. Nah, ada yang sudah ditunggu lama tapi bukan itu jodohnya, ada yang cepat sekali tapi itulah jodohnya. Ya, alhamdulillah di sini ikhtiar kita. Bapak Ibu, monggo kita buka 1-2 pertanyaan. Silahkan kalau ada. Atau tanya Oh, 1. Siapa lagi? Ibu? Oh, silahkan. 2. Yang di belakang ada? Iya. Ada yang di belakang? Ustadz Banu? Oh, baik. Ya, 1 dan 2 dulu. Nanti menyusul kemudian. Silakan. klik. Maju aja Pak. Itu. Ya, maju aja Pak, Pak Aslam. Ini dari jauh ini. Lucu aja Pak. Dari Solo, Sulawesi Selatan. Silakan langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah judul hari ini memang bisa untuk
sepakati, tetapi menurut kami, setahu saya ta'aruf itu hanya perkenalan. Ya. Jadi dalam bahasa awamnya dari mata turun ke hati, Pak, itu kunci. Ya. Nah, tetapi berpikir masalah jodoh, saya kira bukan berarti untuk diobral, bukan untuk diiklankan, tetapi itu merupakan suatu takdir yang penggarisan Allah yang bukan dijemput, tetapi itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Karena kalau dilihat zaman sekarang ini, masalah jodoh itu sudah merupakan suatu permainan, Pak. Jadi bukan lagi merupakan tidak terlepas dari kaidah agama. Ini menurut Ustaz kira-kira bagaimana Ya. hakikatnya? Baik. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Agak susah menjawabnya kalau waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi seni ya tentang jodoh. Monggo yang kedua langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Silakan, Bu. Begini Ustaz, orang tua itu kan punya anak, apalagi perempuan. Ini tugasnya memang berat. Kalau bahasa Jawa seperti satu mungguin tantraan. Artinya apa? Itu mendidik anak perempuan itu nggak mudah. Nah sekarang terkait dengan judul ini begini, untuk memahamkan pada anak perempuan ya, itu kan jelas nah Islam itu agamanya, kekayaannya, wajahnya dan sebagainya. Tapi ternyata dia itu ada putri teman saya agak sulit menemukan jodoh karena dia itu ada kriteria satu lagi, tidak merokok. Jadi kalau dia itu kok sudah agamanya bagus, sholatnya sampai ini kok merokok, wis gelem gitu loh. Tertutup hatinya. Ini baiknya gimana? Apa menikah dulu, besok dikandang-kandani ya. Rokok itu atau ya wis lah. Kalau yang lain dia mungkin tidak akan itu. Kasihan juga itu, Pak. Nah, kasihan ibunya juga, orang tuanya kalau gitu. Nah, baiknya gimana, Pak? Angel, Pak ya, tapi monggo. Angel kan, Bapak punya apa? Solusi. Ya, tips. Biar anak teman saya tadi bisa membuka Ya. hatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya, Waalaikumsalam. Anaknya tadi di mana anaknya? Oh, jadi putri dari teman saya. Oh, putri dari teman. Jadi komunikasi. Oh, begini. Besok jangan boleh tak kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan tentang jodoh itu, ada perbedaan pendapat. Ya walaupun tadi sudah dijawab, ada ikhtiar dan ada memang menunggu. Dua-duanya boleh ya. Dan yang kedua yang tadi ada syarat dari anak itu semuanya sudah masuk kecuali ada tambahan satu syarat, tidak merokok. Nah, bagaimana solusinya? Apa tompo wae sike atau tolak? Jangan-jangan itu jodohnya. Monggo Ustaz. Angel kan. Yang pertama, jadi zaman Rasulullah SAW itu jodoh itu tidak ditunggu, tapi bahkan dijodoh-jodohkan. Sahabat itu ditata oleh Rasul, kowe karo iki, kowe karo iki, semacam itu mudahnya. Artinya kita boleh lah sebagai mak comblang, apalagi diorganisir semacam ini. Kalau saya di rumah, saya organisir, saya itu menangani itu sejak 97. Saya masuk di WMJ 95, 97 saya tangani. Yang pertama saya tangani anak mahasiswa Kalimantan. Nah, gitu. Ya, alhamdulillah berhasil. Well, yang di WMJ insya Allah, nah, kalau pada mengakui insya Allah banyak ya. Saya nangani paling jauh itu dari mana? Beda tuh Padang Bang. Itu dulu dosen di Jogja, dia punya kembaran di sini, alumni Timur Tengah, datang ke kamar saya, Ustadz, tolong adik saya kenapa? Sudah umur 30 tapi belum nikah. Kalau main serius tempat saya, akhirnya tempat saya. Saya kasih solusi, alhamdulillah dalam waktu seminggu kakaknya yang temannya Ustadz ada itu ke ruangan saya, alhamdulillah Pak Toto, ini adik saya sudah ada yang melamar, tapi yang melamar 2, kalau tadi 4, ini itu 2, yang satu hafal 30 juz, yang satu 8 juz. Tapi kelihatannya gini Pak, kelihatannya kok saya agak cocok yang 8.
Loh, Anda itu lulusan Timur Tengah, kenapa dengan cara itu? Nah, gimana? Ya udah, salat istikharah tadi, minta ditunjukkan. Begitu dilakukan, beberapa hari, yang pertama langsung melamar. Waktu itu 1 hari sebelum puasa. Langsung diterima, Syawal tanggal 2 nikah. Cepat sekali itu. Ya, itu. Itu artinya apa? Itu kalau kita merujuk dari tarikh, Rasulullah SAW itu dengan sahabatnya jodoh-jodohkan, tidak apa-apa, ya. Tapi mau nunggu ya tidak apa-apa, insya Allah itu. Nah itu kejadian itulah namanya baru dikatakan takdir. Dan kita harus mengimani takdir. Oh, nek disuruh milih yang yang lain kan gitu kan. Tapi takdir semacam itu sudah harus mengimani takdir Allah, qudratullah. Yang kedua, bagaimana solusi untuk anak yang punya syarat semacam itu? Itu tidak apa-apa, mau syarat itu tidak apa-apa. Tapi anak solihah itu ketika punya syarat, dia tidak memberatkan calonnya. Ya. Maka kewajiban orang tua kan ada 3. Salah satunya wa yu'allimuhumul kitaba idza aqala. Memahamkan anak untuk dia tahu tentang Robnya. Siapa tahu dirinya, maka dia akan tahu Robnya. Jadi saya siapa, saya di mana, saya di bagaimana. Itu. Jadi anak putri boleh meminta, Mas, aku gelem karo jenengan, tapi syaratnya jenengan. Nah, ini ada, boleh, ya boleh. Tapi ketika itu tidak memberatkan calonnya, ya itu. Nah, kira gitu aja. Kalau nanti kaitan dengan kelanjutan mungkin nanti bisa dengan ketika kita sharing. Ya. Insya Allah ada amalan yang harus kita lakukan agar kita insya Allah cepatkan, dimuluskan, dimudahkan. Begitu. Iya. Yang kedua tadi yang sudah? Ya. Oh, karena saya tidak mendengar kalimat rokok. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Oh, silakan, Pak. Iya. Oh, ada di belakang. Oh, silakan. Ada 2 berarti. Ya, singkat padat. Pak Oto, enggak usah dulu ya. Oh, silakan. Ya, ada itu. Singkat padat, monggo. Oh, tidak, ya ada. Kalau diketuk-ketuk bunyi, tapi kalau disuarakan tidak ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Masalah jodoh itu zaman sekarang dan mungkin mulai zaman saya itu karena anak itu tidak satu rumah dan biasanya adalah terpisah dengan orang-orang tuanya dan dia bergaul dengan banyak teman-temannya, maka anak-anak itu biasanya mencari jodoh itu atas kehendak sendiri atau tidak dicarikan orang tua ini. Nah, dalam kondisi itu bagaimana menurut syariat Islam? Apakah orang tua mempunyai kewajiban untuk mencarikan atau kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh anak? Dan kadang-kadang kita melihat syarat yang kita kendaki sebagai orang tua itu tidak memenuhi, tapi anaknya cinta. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, monggo, Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa, Pak? Pak Muhammad Basuki. Pak Muhammad Basuki. Monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Menurut saya pengajian hari ini sangat bermanfaat.
bermanfaat sekali. Saya itu punya anak perempuan yang saya kira sudah cukup umur, dan itu sering saya tanyakan kepada dia, iya Du, kok wis umur kok belum ada tanda-tanda. Terus dia bilang, Pak, nikah itu bukan kompetisi, jadi istilahnya orang cepet-cepetan. Nah gini, yang saya tanyakan ini, kalau harus menunggu sejauh mana? Saya sebagai orang tua terus terang khawatir yang perempuan kalau sudah cukup umur. Dan tentunya yang saya harapkan ini, terus terang saja, saya memohon kepada Bapak Ustadz, nanti saya minta apa itu nomor telepon atau mungkin bagaimana kira-kira saya bisa menasihati anak saya, atau bagaimana caranya biar anak saya hanya itu saja. Dan insya Allah saya datang ke kopi ngaji ini dengan harapan itu, dan insya Allah itu sebagai wasilah untuk anak saya untuk mendapatkan Masya Allah. Terima Baru kasih. kali ini Pak datang? Gimana? Enggak, saya sering. Oh sudah sering. Alhamdulillah. Matur nuwun. Iya. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kekhawatiran banyak orang tua, ya. Jadi harus dipahami mbak-mbak, kekhawatiran orang tua. Ada kemarin juga yang curhat sama, ya. Saya sudah umur, saya sudah pensiun, saya mengharapkan dapat calon dan calonnya harus solih, bisa menjadi pemimpin, tambah lagi tidak merokok. Itu keinginan orang tua. Saya kira dia tidak mau anaknya cepat cepat menjanda gara-gara rokok itu. Walaupun itu ada mengatakan itu namanya tidak percaya takdir. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan yang Bapak tadi. Iya. Yang Intinya ini anak punya inisiatif sendiri untuk mencari, tidak mau untuk dicarikan. Bagaimana? Ya, siap. Jadi ini, maka tadi sudah saya singgung, bagaimana anak itu bisa memahami ya, konteks agama, sehingga dia itu pakemnya tahu. Kayak yang lain-lain itu kan nanti baru sunah-sunah. Yang wajib itu bagaimana calonnya itu dipastikan agamanya bagus. Boleh dengan nasabnya, dengan wajahnya, dengan hartanya, tapi Nabi menekankan pilihlah yang agamanya. Kalau kemarin ada orang yang curhat tempat saya, tapi bukan jodoh. Jadi anaknya itu kuliah di UGM, dia ternyata drop, tidak kuliah, sudah 2 tahun. Orang tuanya tahunya masih kuliah, dia libur, seperti tidak karena. Saya katakan, Mas, putra ini jenengan masih sholat dah? Oh masih aktif jamaah masih. Alhamdulillah. Coba kalau kamu suruh milih anak sampean kuliah selesai sampai sarjana tapi tidak sholat, atau sholat tapi tidak selesai kuliah, pilih yang sholatnya tetap jalankan. Saya kira sholat dan selesai kuliah. Itu tidak harus, karena takdir udah drop. Iya. Biasanya asli. Orang dua wajib. Ini, jadi tugas orang tua itu memang memahamkan. Tadi wa yu'alimuhumul kitaba idza aqala, itu memahamkan bagaimana anak itu punya prinsip. Ini loh. Patokan ikhtiar boleh sekolah silakan. Ya, sebabnya itu. Yang kedua, tadi memang itu kekhawatiran itu mungkin naluri orang tua, fitrah. Tidak hanya panjenengan, ya, tapi semua wajibnya macam itu punya harapan. Nah, harapannya kan kita ke anak kita putri solihah nanti dapat yang soleh, dan itu otomatis nanti ada yang menangkut konitati, konitatu, hobisabi, hobisatun dan seterusnya. Jadi sudah ada pasang-pasangan. Kalau mengharapkan anak yang soleh, didik dulu anak kita yang putri agar menjadi solihah.
Kalau anak kita mengharapkan menantu yang solihah, didik dulu anak kita agar anak kita soleh kan gitu. Sudah pasangan nggak bisa, ya. Sekrup sama umur aja kan kalau nggak cocok nggak akan bisa. Itu makanya mulai dari diri kita dulu, nanti orang lain yang menghargai. Seperti orang jualan lah. Orang jualan itu ketika kita ngemasnya bagus, ya, barangnya juga bagus, nanti orang itu akan milih. Nggak usah ditawa itu, nanti akan datang sendiri. Oh, kono apik kan gitu. Sama. Jadi seperti itu. Jadi mau di apa sistem jemput monggo, mau sistem nunggu monggo, tapi yang tidak kalah pentingnya orang tua selalu mendoakan. Syukur kalau bisa bangun malam, sholat ulail, setelah itu di antara wiridnya itu kita tujukan pada anak. Ya. Kalau di pesantren salaf ini biasanya yaitu mengijazahkan anak kita agar soleh solihah itu selalu dibacakan Al-Fatihah. Ya. Mbak Arwani Kudus itu selalu mengijazahkan untuk wali santri selalu mendoakan anaknya dibacakan Al-Fatihah semalam 41 kali. Setelah anaknya 5, 41 kali 5. Ayo alam itu hanya salah satu tafaul aja, ya. Gitu. Saya kira gitu Pak. Nanti nomor WA saya 085. Dicatat. Nah. Sekiranya waktunya nanti tidak cukup, dicatat. Iklan dulu. 085 701 505 505 444. 444. Empatnya 3 kali ya. 085 701 505 444. Toto BS. Toto BS. Ya. Kalau mencari di Facebook ada Satrio Menggoro atau Satrio Pinandito. Ya, itu ya. BS itu apa? Budi Santoso. Ya. Kan Baik. BSC. Terima kasih banyak. Tadi yang minta diulang itu yang keras suaranya tadi Pak Oto, Pak. Iya, diulang. Tapi saya lihat daftarnya tidak ada nama Pak Oto, berarti cuma gayeng-gayeng saja. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada satu pilihan, milih tidak jelas ijazah tapi kaya, atau yang ada ijazah asli tapi kurang kaya, enggak usah dijawab. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jadi solusi dan ikhtiar kita, dan kita sudah berazam untuk berikhtiar. Tapi ini untuk percomblangan itu tidak bisa buru-buru, ya. Kita tahu dalilnya bahwa buru-buru itu minas syaiton, al-ajalatu minas syaiton. Rawahu Tirmidzi, meskipun hadisnya dhaif karena ada Abdul Muhaimin bin Abbas yang dhaif. Tapi banyak ayat Al-Quran yang mengatakan khuliqal insan min ajal. Manusia diciptakan itu terburu-buru. Saurikum ayati fala tastajilun. Yang penting jangan minta cepat-cepat. Ya, ini perlu proses. Ya. Kemudian sehingga ada beberapa tahap, ada 5 tahap. Yang pertama untuk hari ini kita melakukan tahap pertama validasi, verifikasi awal. Ya, jangan sampai ada data-data tidak benar. Ya, mengaku sudah janda atau duda, ternyata dia masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Ya, mengaku umurnya 50, ternyata sudah 80. Kemudian yang kedua, mapping. Ya, mapping itu pemetaan, pencocok-cocokan berdasarkan umur calon yang diinginkan dan kriteria calon yang diharapkan. Ya. Nah, ini oleh tim semalam sudah bekerja keras dan rapat karena yang perempuan banyak jumlahnya, sehingga kita minta konsultan perempuan. Biarlah yang perempuan bersama perempuan, karena kalau laki-laki
bukan bahaya, bukan. Ya mungkin dia tidak bisa terbuka, ya. Yang ketiga, tahap ketiga, temu darat, tapi harus ada yang mendampingi. Dia tidak boleh dibiarkan berduaan saja, ya. Nanti tidak syar'i, ya. Karena ya tidak bisa dipungkiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu lihat dulu orangnya, jangan hanya punya semangat ingin menikah, karena di matanya ada sesuatu. Jadi Nabi SAW memang juga menunjukkan itu. Yang keempat, diminta untuk melakukan sholat istikharah. Bisa jadi di depan mata kita dia baik, tapi menurut Allah tidak baik untuk kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Maka kita harus konsultasi sama alimul ghaibi wasyahadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Yang kelima, baru ditanting. Bagaimana selanjutnya? Lanjut pada siapa atau tidak lanjut, mau cari konsultasi sendiri? Monggo. Saya kira itu tahap-tahapannya. Jadi memang sabar. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang dapat, mungkin ada juga yang tidak. Tidak ada masalah. Yang penting tadi, sucikan niat, bersihkan niat, kemudian pasrah kepada Allah sambil ikhtiar. Saya kira itu ya. Matur nuwun sangat. Dana yang terkumpul hari ini agak lupa saya. Berapa? Ya, cukup. Saya kira itu matur nuwun Ustaz Toto. Mudah-mudahan walaupun di sini tidak ini, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Mari kita akhiri dengan oh ya, pembagiannya nanti untuk yang perempuan di meeting room, tempatnya tertutup, tempatnya AC, tolong AC-nya dihidupkan, ya. Kemudian untuk bapak-bapak nanti bisa di musola saja, ya, supaya lebih barokah. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.